Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 841. Karena 3 tembakannya sangat tidak disengaja, dia bahkan tidak memberi kesempatan pada bayangan iblis untuk mengelak. Jadi setelah tembakan, bayangan iblis itu masih berdiri diam. Bai Rentu tampak sangat gembira ketika melihatnya. Dia tidak berharap mendapatkan kesempatan yang begitu mudah untuk serangan diam-diam. Dia juga tidak berharap itu akan mudah untuk berhasil menyerang. Bahkan jika bayangan iblis benar-benar memiliki 1000 tangan, dia tidak dapat menghindari ketiga peluru ini secara instan. Meskipun dia menantang bayangan iblis sebelumnya, dia tiba-tiba menyerang, yang dianggap sebagai pelanggaran janjinya, tetapi demi Yiner, dia bahkan tidak dapat memiliki nyawanya, belum lagi yang disebut janji dan reputasi, selama Yiner dapat hidup, bahkan jika dia hancur berkeping-keping. Dia telah bau selama ribuan tahun, dan dia akan melakukannya sama sekali. Saat pistol ditembakkan, 3 peluru terbang di depan bayangan iblis dalam sekejap mata. Dia tidak melakukan tindakan menghindar, tetapi setelah pistol berbunyi, tangan kirinya dengan cepat menarik tepi jubah, dan membanting dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan gemetar di depannya, 3 peluru jatuh ke laut seperti sapi lumpur. Puf puf puf, membuat beberapa suara lembut, mengenai jubahnya langsung, dan langsung tersapu jubahnya ke tanah. Ketika Bai Rentu melihat ini, kengerian melintas di wajahnya yang tanpa ekspresi, matanya melebar, dan dia melirik bayangan gelap di sisi yang berlawanan dengan luar biasa. Kemudian dia tidak mengatakan apa-apa, dan mulai menghitung ke arah bayangan iblis lagi. Senjata. Tapi kali ini bayangan iblis sudah berjaga, dan saat ratusan orang menembak, tubuh itu tiba-tiba menghilang. Wajah Bai Rentu tenggelam ketika dia melihatnya, dan tangan yang memegang pistol dengan rapi mengeluarkan majalah dari antara ikat pinggangnya, dan dengan cepat menggantinya dengan satu tangan. Pada saat yang sama, dia sudah mengeluarkan belati dengan tangan yang lain, dan matanya waspada mencari itu. Tetapi bayangan iblis itu sepertinya telah menghilang, dia pergi kemana-mana, dan kemungkinan besar dia telah bersembunyi di area bayangan gelap dengan cahaya kabur. Kamu tidak berbicara kata-kata. Itu benar-benar mengecewakan statusmu sebagai orang ketiga dalam daftar pembunuh. Kamu hanya akan memperburuk kematianmu. Bayangan iblis terus datang dari segala arah, dari jauh dan dekat, dan tidak mungkin untuk mengetahui di mana dia berada. Ratusan orang dibantai di depan Yiner, mengepalkan senjata dan belati di tangannya dengan gugup, dan mengamati sekeliling dengan tegas. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di atas kepalanya, dan tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan pada saat yang sama pistol di tangannya juga mengarah ke atas, tetapi saat ini bayangan gelap telah tiba di depannya dan meraih pergelangan senjatanya. Sebuah tuwis yang sengit. Ledakan. Pistol di tangan Bai Rentu ditembakkan ke langit dengan tusukan miring. Pada saat yang sama, dia bereaksi sangat cepat dan menghujamkan belati di tangannya ke arah bayangan iblis. Bayangan iblis tidak mengelak, tetapi belati di tangan Bai Rentu sepertinya menempel di pakaiannya, dan itu membuat suara kecil. Bai Rentu tampak kaget, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat bayangan iblis. Tetapi saat ini bayangan iblis telah meraih pergelangan tangannya dan berbalik, dan meraih wajahnya dengan cakar. Saya melihat bayangan iblis itu mengenakan sarung tangan khusus yang terbuat dari sisik baja. Ujung jarinya keras dan tajam. Jika tersentuh cakar, kulitnya akan pecah. Kulit Bai Rentu berubah dalam sekejap, dia tiba-tiba membungkuk dan menyembunyikan dirinya, dan kemudian memukul bayangan iblis dengan tembakan, ledakan, lainnya. Merayu. Kali ini bayangan iblis akhirnya terasa sedikit, dan dia mendengus teredam, dan tubuhnya tiba-tiba melayang mundur beberapa langkah. Bum-bum. Bai Rentu tanpa henti melepaskan beberapa tembakan ke bayangan iblis. Tetapi bayangan iblis ini bergerak sangat cepat,
dan Bairentu hampir terdiam setiap kali dia menembaknya, yang layak untuk dihindari olehnya. Boom! Derai. Setelah peluru ditembakkan, pistol segera berbunyi kosong, ekspresi Bairentu berubah, dan dia buru-buru mengulurkan tangan untuk meraih majalah di pinggangnya. Tetapi pada saat ini bayangan iblis tiba-tiba mengangkat tangannya. Desir-desir. 3 lampu hitam dan bayangan melesat ke arah 100 orang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bairentu buru-buru melemparkan majalah itu, membalikkan tubuhnya tiba-tiba, dan dengan cekatan menyembunyikan 3 senjata tersembunyi yang telah ditembakkan. Pada saat yang sama, bayangan iblis itu bergegas ke arahnya. Bairentu buru-buru memegang belati dan mengambilnya. Bayangan iblis itu membanting jubah di tangannya, dan belati itu menarik jubah itu lagi. Dengan suara, pedang itu menyapu jubah itu. Ada percikan. Wajah Bairentu tiba-tiba berubah saat melihatnya. Ternyata jubah ini juga terbuat dari bahan metal khusus, tak heran barusan bisa menangkap peluru. Pada saat ini, setelah bayangan iblis lolos dari belati Bairentu, dia tiba-tiba mengguncang pergelangan tangannya, dan membanting jubahnya, tepi jubah itu menyapu ke depan Bairentu seperti pisau. Bairentu mundur selangkah dengan tergesa-gesa, tetapi pada saat ini dia terhuyung-huyung tiba-tiba, kakinya lembut, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia terkejut tiba-tiba, dan ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa pada saat bayangan iblis mengguncang jubahnya, beberapa bubuk putih terlempar keluar. Tidak ada keraguan bahwa kebanyakan bubuk ini adalah obat bius. Kamu. Bairentu menatap bayangan iblis, dan dengan tegas berteriak, kamu benar-benar menggunakan trik semacam ini. Kamu sepertinya tidak lebih baik, kan? Bayangan iblis mencibir, dan kemudian berlari ke sisi Bairentu, dan cakar tajam di tangannya jatuh ke bahu Bairentu. Bairentu buru-buru menyiapkan belati untuk memblokir, dengan gemerincing, memblokir pukulan bayangan iblis. Tetapi bayangan iblis tidak berhenti, dia menginjak keras, melangkah keras, dan cakar tajam di tangannya menusuk bahu Bairentu lagi. Engah. Suara pisau tajam yang menembus daging dan kulit terdengar, dan pedang tajam pada sarung bayangan iblis telah menusuk daging dan darah pembantaian. Merayu. Ratusan orang membantai geraman yang menyakitkan, memegang gagang pisau dengan satu tangan, dan menekan bagian belakang pisau dengan tangan lainnya. Dia berusaha cukup keras untuk mendorong pisau tajam keluar dari bayangan iblis. Tetapi karena obat itu, saya menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Hahaha. Pada saat ini, suara tajam dan aneh bergema dari bayang-bayang iblis lagi, dengan kebanggaan tak berujung pada suaranya, dan nadanya dengan sinis berkata, sekarang, kamu harus menyesal tidak membunuh He Jiarong, kan? Begitu suara itu jatuh, belati tajam tiba-tiba muncul di tangannya yang lain, dan menembus ke arah perut Bairentu. Merayu. Ratusan orang tuh mendengus, tangan kanannya membanting, membiarkan pisau tajam di bahunya menembus lagi beberapa titik, belati yang menangkap bayangan iblis ditusuk, belati tajam itu tiba-tiba memotong dagingnya dan menggilingnya dengan keras. Ada darah menetes di antara jari-jarinya di tulang tangannya. Pada saat yang sama, belati Bairentu di tangan kirinya membanting ke belakang, mengirim bahunya ke sarung tangan di tangan bayangan iblis lagi, dan kemudian memegang belati di tangan kirinya, dia membantingnya ke sisi bayangan iblis. Ding! Dengan suara yang tajam, belati di tangan Bairentu menembus jubah bayangan iblis, dan tidak bisa lagi menembusnya. Namun, bayangan iblis masih menjerit, meraung, dan menarik kembali sarung tangan yang telah menusuk ke bahu Bairentu, mengepalkan tinjunya, dan membanting tinjunya ke arah wajah Bairentu. Ledakan. Dengan suara teredam, kulit dan daging wajah Bairentu langsung retak oleh timbangan yang berat. Bairentu hanya merasakan dengungan otaknya, lalu jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Jika menerima pukulan ini sendirian, Bairentu tidak akan mudah jatuh ke tanah. Pada analisis terakhir, itu dipengaruhi oleh obat.
Ternyata kamu tidak pantas menantangku. Bayangan iblis itu tersenyum dan berjalan ke sisi Bairentu, menendang belati di samping tangan Bairentu, lalu menginjaknya dengan keras ke wajah Bairentu. Mata Bairentu menggulung, mulutnya terbuka lebar, dan dia hampir pingsan. Lalu, bangun, kamu tidak bisa mati sekarang, kamu masih ingin menjadi pendengar saya. Bayangan iblis menginjak sepatu di wajah Bairentu, dan kemudian menyeret tubuh Bairentu dan melemparkannya ke Yiner yang tidak bisa bergerak. Kemudian bayangan iblis mengeluarkan belati dan berjalan menuju Yiner. Mata Bairentu kabur, dan kesadarannya kabur. Dia tidak bisa berbicara lagi. Dia hanya bisa mengeluarkan suara, yang samar ketika dia melihat Yiner. Tubuh Yiner juga tidak bisa bergerak, air mata terus mengalir saat dia melihat Paman Niu yang sekarat di tanah. Matamu sangat indah, mari kita mulai dengan matamu. Setelah bayangan iblis datang ke Yiner, dia berkata dengan suara tajam, dan kemudian mencibir, mengangkat belati di tangannya dan perlahan menusuknya ke arah mata kiri Yiner. Wow! Pada saat ini, suara tajam menembus langit datang, dan cahaya putih menyala. Ledakan. Bayangan iblis hanya merasakan belati di tangannya bergetar, dan dipukul menjadi dua dalam sekejap mata.